Saya sudah Nggak usah. dikenal ke seluruh Indonesia, Oh, di sudah kenal. barat, di timur, di selatan, dimanapun sudah dikenal saya. Oh, berarti Anda Kiai Fathahillah. Saya Kiai Fatahillah. Berarti lagi ngapain Anda di sini, Pak? Mohon maaf. Saya lagi berguru ke Oh, sama Uyut. Mesin. Oh, lagi berguru. Iya. Konon katanya Anda itu punya pesantren loh. Saya besar, banyak pesantren saya, murid-murid saya itu banyak, Oh. banyak sekali. Lah terus saya ngapain, Pak? Sudah banyak punya pesantren, ngapain lagi dekam di sini? Itu urusan saya Lagi masih ngapain? banyak berguru di sini. Lagi belajar di ilmu, sini. ilmu. Belajar apa di sini, Pak? Wah, ilmu kanuragan saya, ilmu nggak mempan dibacok, ilmu anti rudal sekalipun. Oh, anti rudal, anti bacok, Iya, anti bacok, tembak, anti tembak. anti miskin. Ya, anti miskin jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah misi Kang Ujang untuk menjemput pulang Kiai Fathahillah, seorang kiai pemilik pesantren yang terpedaya karena wanita. Sang kiai ingin belajar dengan orang yang dianggapnya hebat. Namun ternyata, dia malah terjebak kepada kemaksiatan dan dosa. Lalu bagaimana kisah mengiris hati dari Kang Ujang Bustomi ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, saya dengan Doraemon, saya dari Surabaya. Kebetulan saya kesini tuh vlogger dan YouTuber. Iya, iya. Saya kesini makanya saya bawa kamera bolangu. Keperluannya apa, Pak? Ya saya kesini yang pertama saya mau silaturahmi. Ini benar rumahnya Uyut Limosin ya? Iya, benar sekali. Oh ada beliau? Nggak ada, Pak. Orangnya lagi... Oh boleh saya masuk dalam Pak? Kita biar ngobrolnya tadi saya sudah ngomongin sama RT. Iya. Assalamualaikum. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kang Ujang datang ke rumah Uyut Limosin ini adalah untuk menjemput Kiai Fathahillah, seorang kiai pemilik pesantren yang sudah seminggu ini tidak pulang ke rumah. Ternyata, Kiai Fathahillah sedang berguru dan belajar ilmu dengan seorang spiritual Uyut Limosin. Kisah ini bermula dari keluarga dan istri dari Kiai Fathahillah yang datang dan bercerita kepada Kang Ujang Bustomi, bahwa setelah bertemu dan mengenal dengan Uyut Limosin, tiba-tiba Kiai Fathahillah sifatnya langsung berubah. Entah apa penyebabnya. Tiba-tiba saja Kiai Fathahillah sangat ingin belajar ilmu kepadanya. Dia mengatakan bahwa Uyut Limosin itu bagai seorang wali yang penuh karomah, dan dia sangat ingin menjadi muridnya. Sebab itulah Kiai Fathahillah kemudian sering datang ke rumah dari Uyut Limosin. Awalnya dia hanya sesekali saja mengunjungi rumah Uyut Limosin itu. Namun kini, dia hampir setiap hari bersilaturahmi. Sang istrinya pun mencoba untuk berkata kepada sang kiai. Dia meminta suaminya itu tidak sering pergi meninggalkan pesantrennya. Itu dikarenakan, para santri menjadi tidak terurus dengan baik karenanya. Akan tetapi, permintaan istrinya itu malah membuat Kiai Fathahillah menjadi sangat marah. Dia meminta istrinya agar tidak menghalangi kesenangan yang didapatkannya. Dan sejak saat itu,
Kiai Fatahillah kembali pergi ke rumah Uyut Limosin, dan bahkan seminggu ini tidak pernah kembali lagi. Sang istri dan keluarganya pun menjadi sangat khawatir dengan Kiai Fatahillah. Sang istri berpikiran, Uyut Limosin telah mempengaruhi Kiai Fatahillah pada hal yang tidak baik. Sebab itulah sang istri kemuliaan datang kepada Kang Ujang Bustomi. Dia meminta menyelidiki hal apakah yang dilakukan Kiai Fatahillah di rumah Uyut Limosin, dan berharap bisa mengajaknya kembali pulang. Maka datanglah Kang Ujang ke rumah dari Uyut Limosin itu. Dan untuk melancarkan misinya, Kang Ujang menyamar dengan nama Doraemon yang adalah vlogger dari Surabaya. Namun ketika Kang Ujang datang ke rumah Uyut Limosin, ternyata sang Uyut sedang keluar ada acara pengobatan. Akan tetapi, Kang Ujang malah langsung bertemu dengan Kiai Fatahillah. Dan ternyata, dia malah asik berdua dengan dua perempuan yang berpakaian minim. Setelah murid Kiai Limosin pergi untuk memanggil gurunya, Kang Ujang pun langsung berkata kepada Kiai Fatahillah, bahwa sebenarnya dia datang adalah atas permintaan tolong dari keluarga dan para santri di pesantrennya, yaitu untuk mengajak pulang sang Kiai, agar pulang kembali ke rumahnya. Oh iya, jadi gini Pak, saya itu yang pertama sih saya mau ketemu sama Uyut Limosin, saya mau silaturahmi sama beliau. Nah kebetulan saya kesini itu lagi nyari seseorang, lagi nyari namanya Kiai Fatahillah. Saya sendiri. Oh Anda Kiai Fatahillah? Saya sendiri. Oh, luar Saya biasa. Iya, nama Anda itu sudah di mana? Ini enggak usah. Saya sudah Nggak usah. dikenal ke seluruh Indonesia. Oh, Di sudah dikenal. barat, di timur, di selatan, dimanapun sudah dikenal saya. Oh berarti Anda Kiai Fatahillah. Saya Kiai Fatahillah. Berarti lagi ngapain Anda di sini Pak? Mohon maaf. Saya lagi berguru. Oh sama Uyut. Oh lagi berguru. Iya. Konon katanya Anda itu punya pesantren dong. Saya besar, banyak pesantren saya, murid-murid saya itu banyak. Oh. Banyak sekali. Lah terus lagi ngapain Pak? Sudah banyak pesantren, punya pesantren ngapain lagi dekam di sini? Dan mendengar perkataan Kiai Fatahillah yang demikian itu, Kang Ujang pun mencoba berkata kepadanya, bahwa pesantren di rumah sangat membutuhkan tenaga dari sang Kiai. Dan juga, istri dan keluarganya sangat khawatir akan keadaannya. Kang Ujang kemudian mengajak sang Kiai pulang, agar bisa mengurus keluarga dan pesantrennya. Dan di saat itulah Kang Ujang mendengar perkataan Kiai Fatahillah yang mengiris hati itu, bahwa dia masih ingin berguru dengan Uyut Limosin. Dia ingin menjadi orang yang paling hebat dan sakti. Dia ingin mendapat ilmu kebal bacok, kebal tembak, bahkan kebal rudal. Dan tidak hanya itu saja. Di sini dia juga merasa bahagia, karena telah mendapatkan banyak hal yang disukainya. Termasuk bisa hidup bebas dengan banyak wanita. Karena itulah dia tidak ingin pulang, dan masih ingin hidup bahagia di rumah Uyut Limosin. Itu urusan saya Lagi masih ngapain? banyak berguru di sini. Lagi belajar di sini. Ilmu. Belajar ya. apa di sini Pak? Wah, ilmu kanuragan saya, ilmu nggak mempan dibacok, ilmu anti rudal sekalipun. Oh anti rudal, anti bacok, Iya, anti dibacok, tembak, anti tembak. anti miskin. Ya, anti miskin jelas dong. Anda juga dikasih ilmu juga sama Uyut, belajar. Ilmu apa Anda? Apa aja bisa? Bisanya apa Anda? Di antaranya ilmu apa nih yang sudah diturunin sama Uyut? Jurus Oh jurus kelek atau jurus apa? susu, Oh susu apa maksudnya? susu beracun. Oh susu beracun. Oh itu serius Pak? Iya, Oh serius. susu beracun. Iya Pak, saya tuh kesini tuh ya disuruh sama keluarganya Pak Kiai Fatahillah nih. Apa urusannya? Saya disuruh jemput Anda suruh pulang. Itu tuh santri, nggak ada yang ngurus. Loh, itu masalah bodoh amat. Ini urusan saya pribadi. Bapak tuh mau apa? Kang Ujang mencoba kembali berkata dengan baik-baik, yaitu agar Kiai Fatahillah bersedia pulang ke rumah untuk membina pesantren dan keluarganya. Akan tetapi, sang Kiai ternyata malah marah. Dia merasa Kang Ujang telah ikut campur urusan pribadinya. Tentang pesantren dan keluarganya itu adalah juga bukan urusan Kang Ujang. Seharusnya lah Kang Ujang tidak ikut campur akan urusan orang lain. Dan dengan kemarahannya itu pula, sang Kiai kemudian berusaha untuk mengusir Kang Ujang pergi. Dan jika Kang Ujang tidak pergi, maka dia mengancam akan menghajarnya sampai mati. Pulang Pak. Apaan nggak pulang-pulang? Siapa? Pengen saya matiin, saya pecahin pala kamu. Bapak yang harus pulang. Kalau nggak pulang saya paksa pulang, saya cotosin tuh kamu. Berani sama saya? Siap Pak, berani. tantangin Pak. Tantangin Pak. Saya patahin nih palanya. Tantangin Pak. Hah? Ya kamu yang saya patahin tuh kakinya sama saya. Kesini Siap. cuma bikin ribut, ganggu orang. Berani kamu? Berani? So, Ayo.
Dan setelah mencoba memberikan perlawanan, sang kiai sesat itu pun akhirnya mendapatkan ganjarannya. Ilmu hikmah pamungkas Kang Ujang menghajarnya, hingga tubuhnya tumbang tak berdaya. Tubuh itu kini tidak bisa bergerak, dan sepertinya pingsan tak sadarkan diri. Dan melihat sang kiai yang sudah tak berdaya itu, Kang Ujang mencoba menemui seorang perempuan pengikut dari Uyut Limosin. Kang Ujang ingin berusaha menyadarkannya bahwa apa yang dilakukannya itu telah merusak pagar ayu rumah tangga. Karena perbuatan sahwatnya, Kiai Fathahilah sang pemilik pesantren itu menjadi lupa tanggung jawab dan keluarganya. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.